Good morning, y'all. My name is Russian Kimball. My pronouns are he, him, his. I have the privilege of serving as the pastor of Broadway United Methodist Church in downtown Orlando. And also my drag name is still a work in progress. So if you have any ideas, just please let me know. There's one floating around, but I'm not going to share that one with you. But I'm still taking other suggestions. Will you pray with me? God, may the words of my mouth and the meditations of... Nah, kalau Anda adalah orang-orang yang demikian mengatakan bahwa Kristen itu seperti itu dan Anda merasa bahwa agama Anda itu tidak ada masalah soal masalah LGBT, maka izinkan Anda di bagian awal ini kejang-kejang di pojokan, karena silakan Anda lihat bahwa ternyata ada juga tokoh pemuka agama Anda yang bahkan LGBT atau mengaku diri sebagai LGBT dan mendukung LGBT. Ini apa sikap gereja yang tidak tepat? Nah, ini pengakuan dari siapa sih namanya, Russian Kimball ya. Kami ingin dicintai tanpa harus sembunyi, di mana pemimpin gereja akan menaruh kami dan katanya kami dikasihi tapi kami tidak punya tempat. Teman-teman, ini adalah sebuah pengakuan yang kita harus simpati. Simpati dalam arti menurut saya menganggap bahwa apa yang dialaminya ini tepat demikian seperti yang dia katakan. Dan saya yakin, saya merasa bahwa, mohon maaf, ini sebuah otokritik saya terhadap gereja. Dan sebagai orang yang juga bergereja, orang yang berasal dari atau tumbuh besar dalam iklim gereja, kita harus jujur dan rendah hati mengakui bahwa ada kecenderungan bahwa gereja melakukan apa yang dia katakan ini. Bahwa gereja atau komunitas lebih tepatnya, atau bahkan pemimpin gereja ngomong kasih Yesus itu di mulut doang, tetapi tidak benar-benar dipraktikkan kepada mereka yang sedang bergumul dengan dirinya. Bertanya, lagi kebingungan, kok saya ini laki-laki tapi suka laki-laki ya, misal. Atau kok saya ini laki-laki tapi kok saya ini pengen banget dandan kayak cewek ya. Mohon maaf, saya percaya bahwa komunitas gereja kita memang tidak sempurna di dalam berhadapan dengan isu-isu ini. Begitu, ya. Jadi makanya ketika dia bilang kami ingin dicintai apa adanya tanpa harus sembunyi, karena tanpa sadar gereja atau komunitasnya menghakimi. Hanya karena misalnya ada seorang laki-laki yang sedikit kemayu, ya, kemayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Heboh teman-teman ya. Heboh viral dengan munculnya video seorang pendeta yang bernama Russian Kimball ya. Russian Kimball ini adalah seorang pendeta di gereja Metodis yang ada di Orlando, teman-teman. Dan itu sudah diakui oleh teman-teman kita Kristen bahwa memang dia ini adalah seorang pendeta. Bukan masalah pendetanya yang mengejutkan, teman-teman. Tetapi pengakuannya. Pengakuan bahwa pendeta ini adalah seorang LGBT. Dan saya menduga bahwa dia yang jadi perempuannya ya. Kalau yang namanya homo itu atau hubungan gay ya. Hubungan gay itu kan dua cowok. Yang satu pasti lebih berperan sebagai wanita, yang satu yang lebih sebagai alfanya, yang dominannya. Kan begitu. Kalau kita lihat dari tampilan dari si Russian Kimball ini, dia ingin menampilkan bahwa peran dia adalah yang jadi wanitanya. Itulah dia dandan seperti itu, teman-teman. Dan ini membuat banyak Polikarpus syok, terkejut, dan langsung bergerak cepat membuat klarifikasi. Yang lebih lucunya, teman-teman, yang lebih lucunya, dari pihak Muslim belum ada membahas ini. Kita santai saja. Kenapa kita santai? Karena kita sudah tahu bahwa di sebelah itu banyak yang seperti ini. Banyak sekali. Sudah tidak terhitung. Jadi kami nggak heboh. Tetapi yang heboh itu malah yang sebelah. Channel-channel Polikarpus langsung membuat benteng setinggi-tingginya. Sengaja kan? Langsung membuat berita-berita. Enggak kok. Enggak seperti itu. Wah, langsung. Bahkan mereka juga menyerang Islam. Padahal kita nggak ada bahas loh. Coba lihat channel Muslim, ada nggak yang goreng ini? Belum ada. Bahkan kemarin saya juga mikir, ini mau saya bahas atau tidak. Ini viral minggu lalu, teman-teman. Viral minggu lalu. Saya udah nonton dari minggu lalu, cuman saya pikir, biasa aja gitu.
Karena di sebelah itu udah sangat sering pendeta LGBT, ya, jemaatnya LGBT, udah banyak teman-teman, udah banyak sekali. Bahkan itu diakui sendiri oleh pendeta Mel Atok. Mel Atok sendiri mengakui kok, memang di kekristenan seperti itu gitu. Pendeta Stephen Tong mengatakan, di mana ada kantong Kristen, di sana pun kebejatan moral gila-gilaan. Itu memang surveinya begitu. Lihat aja gereja-gereja di Eropa, Amerika, Australia, banyak yang sudah beralih fungsi jadi pasar, jadi mall, bahkan ada jadi masjid. Saya bersyukur loh, Indonesia mayoritas Islam. Saya tidak bisa bayangkan kalau Indonesia juga mayoritas Kristen. Ya, dipenuhi oleh pendeta-pendeta liberal, maka saya yakin mereka akan melegalkan juga seperti beberapa pendeta atau gereja di Australia, Amerika, Eropa yang sudah melakukan pemberkatan sejenis dengan alasan HAM dan lain sebagainya. Mereka tidak. Jadi ini bukan sesuatu yang baru lagi, sehingga kemarin saya berpikir ini mau dibahas atau enggak. Mau dibahas atau enggak. Malah tapi channel-channel Kristen yang duluan bahas nih. Bilang enggak seperti itu, ini penyebabnya begini, oh Kristen enggak seperti itu, oh malah Islam yang gitu, ada itu imam gay, kan gitu. Langsung mereka goreng bahwa di Islam itu ada imam yang gay. Halo, saya kadang-kadang bingung lihat mereka ini ya. Bingung, kalau kita udah biasa melihat bahwa di agama sebelah itu ada yang seperti ini. Ya, pertama di Prancis tahun 2021, dulu saya udah pernah bahas ini. Kalau yang sebelumnya, yang LGBT-nya itu jemaat, atau enggak salah satu pendetanya, ini enggak, dua-duanya pendeta teman-teman. Pendeta Protestan nikahi pasangan sesama jenisnya. Ya, dua pasangan pendeta. Dua-duanya pendeta, diberkati di gereja, diberkati, didoakan di gereja. Udah biasa. Terus kita lihat juga, di Amerika diterbitkan Alkitab pertama bagi kaum LGBT. Pelangi. Jadi udah biasa kalau kita lihat. Nah nih, gereja sampai menyelimuti gerejanya, katedralnya, bahkan patung pula ya, salib Yesus. Ya, salib Yesusnya nih. Dibalut dengan pelangi, teman-teman. Ya, udah biasa. Kalian lihat ini. Jadi bagi kami ya nggak heboh, udah biasa. Bahkan Paus juga ya sudah memperbolehkan gereja Katolik untuk memberkati pasangan LGBT. Udah kok, udah dikasih. Jadi kami udah anggap, udahlah. Memang gitunya sebelah kan gitu kan. Memang gitu kok. Seperti yang dibilang oleh pendeta Mel Atok. Dia bersyukur di Indonesia ini mayoritas muslim. Sehingga apa? Bisa keras untuk menolak yang begini-beginian ini. Karena Islam itu adalah benteng. Benteng dari kemerosotan moral manusia, teman-teman. Kita bersyukur dunia ini, ya, sekarang Islam hampir menjadi mayoritas. Karena itulah yang membuat moral kita tuh masih bisa dijaga. Walaupun di Islamnya juga kita nggak pungkiri. Ada orang KTP Islam tapi kelakuan juga aneh-aneh. Jadi kalau ada oten-oten bilang, loh di Indonesia banyak kok yang LGBT juga KTP-nya Islam. Yes, kita nggak pungkiri itu. Tapi di Islamnya jelas itu ditolak, ditentang. Nggak akan dapat posisi. Nggak akan dapat. Nggak boleh jadi pemuka agama. Bahkan, ya mohon maaf. Islam tuh sangat keras. Sangat keras untuk yang beginian. Tujuannya apa? Supaya ini tidak menularkan kepada orang lain. Oke, kalau kamu sudah kena, ya sudah kamu saja gitu. Sama seperti ada orang ya, udah kena virus yang tidak bisa disembuhkan. Maka dia akan diisolasi. Kalaupun bisa disembuhkan, ya udah dikarantina. Dikarantina tujuannya apa? Supaya jangan menyebarkan virus tersebut kepada orang lain. Di Islam jelas. Nggak ada kita, wah udah, kita rangkul yuk sama-sama barengan. Karena apa? Nanti dia bisa merusak orang lain. Kalau kalian berpikir, oh ini orang bisa kita sembuhkan. Kalau berhasil. Kalau gagal, dia yang menjangkiti orang lain. Manusia itu punya kecenderungan gampang rusak. Gampang untuk ikut-ikutan yang jahat. Coba lihat. Kalau ada yang jahat, cepat. Cepat sekali jadi jahat juga. Kalau baik, susah. Kalau baik, susah teman-teman. Ada orang nih, ya kayak kita misalnya, melakukan Jumat Berkah. Kita ajak teman-teman untuk ikut Jumat Berkah juga. Belum tentu mau. Belum tentu mau, teman-teman. Kenapa manusia cepat untuk jadi jahat? Karena ada setan. Ada setan yang terus membisikkan, yuk ikut, yuk ikut, yuk ikut. Kan begitu.
Setan itu terus mengajak. Jadi nularkan yang jahat-jahat ini bisa cepat karena dibantu sama setan. Di Islam kita jelas tegas. Kita membuat tembok untuk yang beginian. Mohon maaf, ya, ini buat Andre Tungtung nih. Kalau Anda ingin mendukung LGBT, silahkan Anda saja yang dukung LGBT. Jangan Anda ajak-ajak orang lain. Jadi cukup lucu ya, Andre Tungtung mengeluarkan statement bahwa dia mendukung LGBT, teman-teman. Dia mendukung secara tidak langsung, karena dia merasa bahwa LGBT ini harus dirangkul. Harus dirangkul. Ya udah kamu rangkul sendiri. Jangan kamu ajak-ajak orang rangkul. Ini kalau dia didengar oleh pendeta Melatok, saya rasa Melatok ketok kepala si Andre Tungtung. Kau ini ya, kita setengah mati menjaga, datang kamu, rangkul-rangkul, kamu rangkul dia ke dalam, masuk ke dalam, terakhir dia yang menularkan. Dia menularkan. Ya, tapi nggak apa-apa lah, Andre Tungtung memang seperti itu. Seperti itu, teman-teman. Bahkan Donald Trump saja, teman-teman. Donald Trump itu jelas-jelas menolak tentara LGBT. Mulai tuh, disepak-sepak keluar. Andre Tungtung sok-sok pula dukung. Ya sudahlah, biarkanlah dia mendukung ya. Kita dengarkan dulu ini. Tapi yang saya kesal, teman-teman ya, saya udah bilang ya, saya nggak gitu suka bahas ini karena saya tahu di sebelah memang udah seperti itu. Tetapi ini saya bahas karena nyinggung Islam. Nyinggung Islam. Nah, ini kurang ajarnya Andre Tungtung. Dia nyinggung Islam. Membicarakan tentang topik ini. Pendeta yang mungkin bisa kita sebut sebagai pendeta LGBT begitu ya. Saya kira cukup bisa untuk dipertanggungjawabkan untuk menyebutnya demikian. Yang katanya lagi viral. Dan dia kemudian video tentang dia itu tersebar di kalangan orang Kristen, dan saya tidak tahu apakah juga mungkin tersebar di mereka yang non-Kristen, dalam hal ini mungkin bisa jadi yang Muslim atau yang mana. Saya kira itu sangat possible sekali ya. Dan video yang kemudian tersebar luas itu adalah video yang kemudian saya ambil dari Manado Times, dan saya kira juga sudah tersebar kemana-mana. Dan mungkin seperti inilah videonya, teman-teman ya. Mungkin Anda kaget bahwa kok bisa ada pendeta yang begini, tetapi inilah kenyataannya bahwa memang ada pendeta yang kemudian menyebut dirinya bahkan berdandan, berkostum dengan sangat menor sekali seperti seorang, saya nggak tahu apakah mungkin disebut perempuan atau apa, saya tidak tahu, tapi kita dengarkan apa yang menjadi perkataan dia. Mari kita dengarkan sama-sama, teman-teman. Good morning, y'all. My name is Russian Kimball. My pronouns are he, him, his. I have the privilege of serving as the pastor of Broadway United Methodist Church in downtown Orlando. And also my drag name is still a work in progress. So if you have any ideas, just please let me know. There's one floating around, but I'm not going to share that one with you. But I'm still taking other suggestions. Will you pray with me? God, may the words of my mouth and the meditations of... Jadi teman-teman bisa melihat bahwa inilah kira-kira video yang beredar, dan kemudian dari situ tentu ada sebuah berbagai macam respon yang muncul. Saya menduga respon yang muncul adalah negatif banyaknya, tetapi beberapa respon juga bisa jadi di luar kekristenan kemudian mungkin cukup senang karena merasa mendapatkan gorengan baru tentang kekristenan. Jadi bisa dikatakan, oh tuh kan Kristen itu mendukung LGBT atau agama yang apa-apa boleh, semua boleh, termasuk LGBT. Buktinya pendetanya juga ada yang LGBT. Nah, video ini adalah video yang kemudian saya buat untuk kemudian memberikan jawaban terhadap berbagai macam respon tersebut. Dan tentu saja di bagian awal kita akan sikat dulu yang suka usil-usil dan kemudian mengejek-ejek kekristenan dengan narasi-narasi yang picisan seperti itu. Tetapi video ini tentu saja dibuat lebih khusus kepada orang-orang Kristen atau mereka yang sedang memang mau mencari tahu apa yang menjadi penjelasan Kristen. Dan tentu saja secara khusus saya akan menyebut bahwa video ini saya buat untuk anak-anak muda. Orang-orang muda yang berpikiran terbuka, yang bisa jadi Anda merasa mengalami yang namanya ketidaksukaan terhadap institusi gereja atau institusi Kristen tentang masalah penolakan LGBT dan sebagainya, tapi juga mungkin Anda adalah orang yang sedang bergumul dengan isu ini. Saya harus mengakui bahwa seringkali institusi agama di Indonesia ini masih belum cukup punya
perspektif yang bisa didengarkan orang dalam arti berani dan jujur untuk mengatakan atau memberikan pendapat tentang LGBT. Jadi ceritanya masih agak bias begitu ya. Jadi hari ini saya berharap melalui edukasi yang disampaikan di dalam channel ini Anda bisa melihat apa yang jadi perspektif dari kekristenan yang seharusnya. Dan sebenarnya menurut saya salah satu kesalahan kenapa yang namanya isu tentang LGBT ini menjadi tidak terkendali di luar sana karena gereja mohon maaf menurut saya gereja gagal untuk memberikan perspektif ya. Tapi anyway, kita akan satu-satu akan bahasnya, tetapi saya mau mulai dengan sebuah selentingan atau ejekan yang mungkin bisa jadi muncul ya. Dan saya kira saya tidak mengada-ada untuk mengatakan itu. Karena dari live chat saja ada beberapa orang-orang dari saya kira bukan Kristen mengatakan, "Hai Oten, para penyembah sesama," ya penyembah manusia maksudnya. "Semoga Allah memberi petunjuk untuk tidak tersesat ya dengan ya tidak menyembah manusia lagi. Amin." Lalu orang yang sama ini mengatakan, "Wajar sih kalau pendetanya begitu. Lawong ajarannya nggak jauh-jauh dari itu." Nah, dengan kata lain, Rara Nini sini mau bilang bahwa ajaran Kristen nggak jauh-jauh dari LGBT. Begitu kan ya? Nah, jadi itulah anggapan mereka, entah logikanya masuk atau nggak masuk. Begitu ya teman-teman ya. Pokoknya logikanya masuk atau enggak masuk, pokoknya mereka komen aja, mereka masukin aja begitu kan ya. Itu salah satu contoh dari negeri Konoha yang IQ-nya 78 begitu ya. Lalu ada Muham Hidayat nih yang mengatakan WK, Bible-nya pun ada yang versi pelangi. Nah gitu. Anda bisa melihat bahwa sebagian warga Konoha ini mereka suka sekali kalau ketemu dengan kekristenan yang kayaknya bisa dibully begitu kan ya. Memang mereka suka ngebully gitu kan. Nah, kalau Anda adalah orang-orang yang demikian mengatakan bahwa Kristen itu seperti itu dan Anda merasa bahwa agama Anda itu tidak ada masalah soal masalah LGBT, maka izinkan Anda di bagian awal ini kejang-kejang di pojokan karena silakan Anda lihat bahwa ternyata ada juga tokoh pemuka agama Anda yang bahkan LGBT atau mengaku diri sebagai LGBT dan mendukung LGBT. Ini adalah Imam Nur Warsame dan kita dengarkan apa yang menjadi ini ya orang ini ya. Kita dengarkan apa yang menjadi pendapat dari Imam Nur Warsame ini. Seorang imam, tentu saja dia adalah seorang Muslim, dia hafal Quran, tapi dia adalah seorang yang mari kita saksikan. Imam Nur Warsame, welcome to Tonightly. Thank you for having me. Now, first things first, is it true that you have memorized the Quran? Correct, yes. Cover to cover. You have an extraordinary story. When did you first realize that you were gay? I remember Mom saying I was walking with her high heel shoes. But, you know, the actual recognition as a person of teenager was probably, I would say, at the age of 14, 15 when I was in the religious schools. How long did you hang on to that information? Oh, coming out was probably on a public platform 3 years ago. How can you be a gay imam? I'm sitting in front of you. Touche. Bagaimana Anda menjadi seorang imam gay ya? I mean, it is spirituality and sexuality are but two qualities among there's many other qualities. Some known to you, some are not. Ooh, a sexy tease. What does Islam say about homosexuality? The Quran does not have the term. The term is non-existent. The story that is generally used to condemn LGBTIQ queer folk in general is the story of Sodom and Gomorrah. And this is the commonality between the three Abrahamic religions. But even though there is no text that actually says you should throw LGBT people off buildings and etc., the reaction is quite violent when you look at some Muslim countries. Not all Muslim countries, some. Why? Because it challenges this concept of what it means to be a man, homosexuality. So any threat to this masculinity concept should be attacked violently. Should be attacked violently. Itu kata Imam Nur Warsame ya. Ya, artinya gini, saya kenapa taruh video ini bukan bermaksud untuk kemudian cari no, saya tidak ada kepentingan untuk ngurusin agama lain. Tetapi kalau misalnya ada yang berasal dari seberang sono yang kemudian
ingin membuli Kristen karena memang ada pendeta LGBT, ya saya tunjukkan kepada Anda bahwa bukan cuma di Kristen kok ada pendeta LGBT. Ada juga pemuka agama yang juga mengklaim sebagai LGBT yang itu ada di dalam juga agama kalian. Imam Jadi nggak usah terlalu banyak gaya begitu ya. Nggak usah terlalu banyak gaya. Kalau misalnya Anda masih tidak bisa mengakui begitu ya, misalnya ini Bro Teguh ini ya, tidak berani mengakui bahwa sebenarnya ini juga sebenarnya terjadi di semua lapisan, semua golongan, semua agama ada yang kemudian mengklaim sebagai pemimpin agama tapi kemudian LGBT, maka Anda harus mengakui bahwa sorry, ini bukan Kristen doang ya. Nah, jadi begitulah ya. Jadi saya berharap teman-teman kita clear ya. Yang dipersoalkan oleh Muslim itu bukan oknumnya tapi legalitasnya tidak diakui. Lah iya, kita juga tidak ngakuin kok. Ya, jadi ya begitulah ya. Jadi saya harap ini menjadi satu pembelajaran bersama-sama ya. Oke lah, nanti kita bahas soal Viro sama Teguh ya. Kita mau orang Kristen bahas dulu. Saya takut waktunya tidak cukup teman-teman ya. Mari kita dengarkan dulu apa yang jadi kata-kata dari siapa tadi namanya? Aduh lupa lagi namanya. Ya sudahlah, mari kita dengarkan ya teman-teman ya. Good morning, y'all. My name is Russian Kimball. My pronouns are he, him, his. I have the privilege of serving as the pastor of Broadway United Methodist Church in downtown Orlando. And also my drag name is still a work in progress. So if you have any ideas, just please let me know. There's one floating around, but I'm not going to share that one with you. But I'm still taking other suggestions. Will you pray with me? Jadi beliau ini seorang yang kemudian mengaku sebagai pendeta dan saya sudah cari datanya. Sebenarnya namanya Rushing Kimball. Dia adalah pastor dari Broadway United Methodist Church di Amerika. Dan sebenarnya dia berdandan seperti seorang yang kemudian pakai lipstick, pakai ini apa sih ini? Ya pewarna pipi, ini apa sih, eyeshadow ya, apa namanya begitu ya. Nah, dia berdandan seperti ini dengan segala hiasan khas LGBT, pelangi-pelangi ini. Sebenarnya adalah sebuah ekspresi dan dia biasanya tidak berdandan begitu kok. Jadi dia itu sengaja didandanin demikian ya untuk kemudian menunjukkan dukungannya dan jati dirinya sebagai seorang yang kita sebut sebagai drag ya, atau mungkin gampangnya kita bisa bilang banci begitulah ya, mungkin maaf ya. Nah, blush on ya, apapun lah itulah, saya nggak terlalu tahu itu nama istilah-istilahnya ya. Nah, jadi namanya adalah Rushing Kimball dan dia adalah seorang yang melayani sebagai seorang pastor. Benar, dia adalah reverend dan saya kira gereja tempat menaungi dia pun juga kemudian adalah jenis gereja yang mendukung isu tentang LGBT atau bahkan menerima, bahkan dikatakan pendetanya pun boleh LGBT begitu ya. Nah, kita jangan cepat-cepat dulu kemudian memberikan judgment atau penghakiman, tetapi saya mengajak teman-teman untuk kemudian mendengar apa yang menjadi bagian dari sermonnya dia. Jadi saya sudah cari video full khotbahnya dia dan saya ambil intisarinya untuk kemudian menjadi sebuah refleksi sekaligus kita iris tipis-tipis ini ya. Apa yang menjadi perkataan dari Rushing Kimball ini. Teman kita Cedric mengatakan gini, nanya kok pelecehan kah itu? Pelecehan apa ya bro ya? Pelecehan terhadap agama. Apakah pelecehan agama gitu ya? Kalau ini disebut pelecehan agama, saya yang sebagai yang punya atau beragama Kristen, saya sih tidak merasa agama saya dilecehkan. Karena saya sih merasa bahwa orang Kristen itu bukan merupakan kaum sumbu pendek yang harus ngamuk-ngamuk begitu ya. Jadi saya tidak merasa itu pelecehan. Tapi saya tidak suka dengan ekspresi itu ya. Saya tidak suka bukan berarti saya benci ya. Saya tidak suka dalam arti menurut saya itu tidak wajar, itu tidak seharusnya begitu ya. Oke,
Oke ya, kita lanjutkan ya. Ini adalah pengakuan dari Rushing Kimball. Thank you Bro Cedric ya. Ini adalah pengakuan dari Rushing Kimball dan saya kira pengakuan ini adalah pengakuan yang boleh menjadi acuan kita untuk kemudian menyelami apa yang dia rasakan, dia alami, dia pahami ya, dan itu akan menolong kita untuk merespon dengan lebih baik. Jadi saya selalu mengajak kita untuk jangan cepat-cepat untuk kemudian berespon, bereaksi. Tapi kita dengarkan dulu apa yang menjadi perasaan dia, apa yang dia alami. Kita dengarkan teman-teman ya. To tell people about a God who loves them for who they are, who loves me and you for who you are, your embodied self. To tell the little child growing up that there is nothing wrong with them. And those hobbies and interests you love, they aren't weird. They make you, you. They're the wonderful, quirky things that make you the most wonderful child of God ever. Thank you to the wonderful people who love, because we just want to be loved in return. Jadi Anda bisa lihat bahwa apa yang dia sampaikan di awal itu adalah soal masalah dikasihi begitu ya. Masalah dia itu ada sebagaimana adanya, sebagai orang LGBT kita itu ada sebagaimana adanya dan kita itu indah gitu ya. Dia bilang kita tuh dicintai. Jadi jangan malu gitu. Nah, ini kita lihat selanjutnya ya ketika dia menceritakan pengalamannya dia. At first, many years ago, I never wanted to be found. I just wanted to blend in. I wanted to be a fly on the wall. But ministry has this uncanny ability to get you out of your comfort zone to try something new. Ministry for Jesus can make you do some crazy things, like staying on a pathway toward ordination in a denomination that didn't know what to do with you. It's this weird feeling of being included and left out at the same time. We love you, we want you to come home, but also, where are you gonna put me? I don't think you're ready. And the truth is, it's actually pretty hard to let go of the past. It's hard to let go of the trauma of the past. It still informs my response. It was part of my response getting ready and saying, yes, I'm gonna wear drag makeup this morning and I'm gonna preach. What's leadership going to think about it? What's going to happen to me? There's still a trauma response that we need to let go of. Jadi teman-teman bisa mendengar bahwa Rushing Kimball ini dia berulang-ulang kali mengatakan tentang trauma. Bahkan kalau dari proposisi yang dia tawarkan, kita bisa melihat bahwa berulang-ulang dia itu punya sebuah pergumulan. Nah, ini yang saya bilang kita itu harus simpatik sebagai seorang Kristen. Apalagi kepada orang-orang yang saya kira sebagai saudara yang berada dalam, izinkan saya mengatakan berada dalam perahu yang sama sebagai gereja begitu ya. Kita harus simpatik terhadap mereka ini karena bisa jadi ada pengalaman traumatik yang mereka alami. Dia punya 4 proposisi. Dan 4 proposisi ini nanti akan kita bahas begitu ya. Yang pertama dia mengatakan apa adanya manusia itu baik, termasuk jika terlahir LGBT. Nah, itu menjadi proposisi dari Rushing Kimball yang nanti kita akan iris tipis ya. Artinya iris tipis itu kita akan coba bedah statement dia apakah benar atau salah begitu ya. Nah, dia mengatakan manusia itu baik jika terlahir LGBT. Nah, itu statementnya dia. Yang kedua, dia mengatakan kami ingin dicintai apa adanya tanpa harus sembunyi. Jadi mereka ingin tidak perlu sembunyi, tidak perlu menyamarkan diri, mereka mau tampil apa adanya dengan gaya apa adanya. Ya, asumsi saya adalah sebagai orang LGBT ya, yang mengklaim diri sebagai LGBT, mereka ingin tampil berekspresi berpakaian seperti ya sorry ya, maksudnya yang cowok tampil kayak cewek atau mungkin yang cewek tampil ya mungkin begitu, atau bahkan berekspresi itu dalam arti mereka ingin pacaran. Kalau penyuka sesama laki-laki gay ya bisa pacaran depan umum menjadi gay begitu dan sebagainya. Nah, itu proposisi dia. Kita akan iris tipis juga proposisi ini. Lalu kemudian di mana pemimpin gereja akan menaruh kami? Nah, ini adalah kelihatan bagaimana dia itu mengalami trauma bahwa
Tadi dia ada sempat ngomong satu hal yang menarik ya. Dia bilang bahwa kami katanya diterima, tetapi kita nggak punya tempat. Nah, gitu dia bilang. Jadi pemimpin gereja ini sebenarnya cuma ngomong doang, gitu kira-kira. Kami dikasih, tapi sebenarnya enggak. Kami disingkirkan, kami dipinggirkan. Katanya kami dikasih, tapi kami tidak punya tempat. Nah, Anda bisa melihat bahwa ada sebuah perasaan-perasaan yang dia punya. Perasaan yang menurut saya itu adalah sesuatu yang menjadi pengalaman dia, dan kita harus bersimpati dengan perasaan itu, ya. Nah, makanya mari kita coba lihat ya, coba kita lihat. Yang pertama dia bilang, apa adanya kami LGBT itu baik, kami terlahir sebagai seorang LGBT. Nah, pertanyaan kita adalah apakah ada orang yang terlahir sebagai LGBT? Nah, saya mau coba tanya kepada teman-teman yang ada di kolom live chat. Menurut Anda, apakah ada orang-orang yang terlahir sebagai LGBT? Silakan teman-teman boleh komentar begitu ya. Apakah ada orang yang terlahir sebagai seorang LGBT? Karena kan dia mengatakan ya karena kami terlahir begini begitu ya. Karena kami terlahir begini. Ini ada bocil satu yang komentarnya nggak nyambung ya. Fakta dalam Kristen jemaat LGBT dari gereja sampai Bible LGBT lengkap. Lebay kau ya. Oke, ada beberapa jawaban respon dari teman-teman. Apakah kita terlahir LGBT begitu ya? Teman-teman beberapa sudah menjawab ya, enggak, tidak ya, tidak adalah gitu. Lalu Pak Blangkon bilang tidak ada, Kristen bilang tidak, Ninja Hathor bilang enggak ada kok gitu. Vila Wiwin bilang tidak, Nenti bilang enggak ada, Indonesia BTB bilang no, tidak, enggak ada yang jawab iya ya. Semuanya bilang mustahil, enggak ada, kagak, tidak. Wah, ya ini dari sini teman-teman yang muslim Anda harusnya bisa lihat bahwa salah kalau Anda bilang Kristen itu agama LGBT, salah banget ya. Nah, Anda bisa melihat bahwa jawabannya itu tidak ya, tidak ada. Oke, good ya. Ada di sini bilang ada kok Andre ya, cuma ada satu. Ini adalah satu ada gitu. Ada karena kompleks ya. Rata-rata mayoritas saya tangkap 90% mengatakan tidak ada ya. Nah, simpan dulu pertanyaan atau simpan dulu jawaban teman-teman. Izinkan saya untuk mencoba kita mendefinisikan satu-satu dari, makanya kita ngomong kita iris tipis begitu ya. Nah, saya ingin memulai dengan sebuah gerakan yang dilakukan oleh seorang bernama Dr. Dean Hammer. Ya, Dean Hammer ini adalah seorang peneliti, dan dia ini adalah seorang gay. Dan dia itu kemudian melakukan sebuah penelitian untuk mencari bahwa apakah LGBT ini diturunkan by genetika atau diturunkan secara genetika. Buat teman-teman yang kurang lebih teman-teman kita tahu bahwa kalau ngomong genetika itu berarti berbicara tentang ada sebuah gen DNA di dalam tubuh kita yang diturunkan kepada generasi atau kepada anak-anaknya, dan itu memuat tentang sesuatu yang kalau misalnya rambutnya hitam maka anaknya hitam rambutnya, atau katakanlah kalau orang tersebut itu badannya tinggi begitu anaknya nanti jadi tinggi. Jadi itu adalah sesuatu yang diturunkan dan itu pilihan, bukan pilihan. Terlahir demikian ceritanya. Nah, itu adalah gen gay yang disebut oleh Dr. Dean Hammer ini. Jangan-jangan gay ini adalah sesuatu yang diturunkan secara genetika, begitu kan ya. Nah, pada kenyataannya teman-teman, kita menemukan sebuah fakta bahwa sebenarnya gen gay itu tidak pernah ada. Ya, sama halnya juga dengan gen straight itu tidak ada. Jadi sebenarnya para ilmuwan atau mereka yang berusaha untuk menemukan penjelasan saintifik dari fenomena LGBT ini tidak bisa menemukan seksualitas orang itu dari gennya. Itu tidak bisa. Sehingga orang yang kemudian mencoba untuk mencari ini loh ada gen gay adalah orang-orang yang kemudian menabrak sebuah batu besar, dan mereka tidak akan bisa mengatakan bahwa ada orang terlahir sebagai seorang LGBT karena gennya gen LGBT. Apa sikap gereja yang tidak tepat? Nah, ini pengakuan dari siapa sih namanya, Rushing Kimball ya. Kami ingin dicintai tanpa harus sembunyi.
di mana pemimpin gereja akan menaruh kami, dan katanya kami dikasih tapi kami tidak punya tempat. Teman-teman, ini adalah sebuah pengakuan yang kita harus simpati. Simpati dalam arti menurut saya menganggap bahwa apa yang dialaminya ini tepat demikian seperti yang dia katakan. Dan saya yakin, saya merasa bahwa, mohon maaf, ini sebuah otokritik saya terhadap gereja. Dan sebagai orang yang juga bergereja, orang yang berasal dari atau tumbuh besar dalam iklim gereja, kita harus jujur dan rendah hati mengakui bahwa ada kecenderungan bahwa gereja melakukan apa yang dia katakan ini. Bahwa gereja atau komunitas lebih tepatnya, atau bahkan pemimpin gereja ngomong kasih Yesus itu di mulut doang, tetapi tidak benar-benar dipraktikkan kepada mereka yang sedang bergumul dengan dirinya. Bertanya, lagi kebingungan, kok saya ini laki-laki tapi suka laki-laki ya, misal. Atau kok saya ini laki-laki tapi kok saya ini pengen banget dandan kayak cewek ya. Mohon maaf, saya percaya bahwa komunitas gereja kita memang tidak sempurna di dalam berhadapan dengan isu-isu ini. Begitu, ya. Jadi makanya ketika dia bilang kami ingin dicintai apa adanya tanpa harus sembunyi. Karena tanpa sadar gereja atau komunitasnya menghakimi. Hanya karena misalnya ada seorang laki-laki yang sedikit kemayu, ya. Kemayu itu maksudnya sikapnya sedikit lembut gitu ya, tidak gimana. Terus kemudian dianggap, wah ini dianggap kelainan, ini dianggap apa. Nah itu permasalahan yang ada di komunitas yang kita sebut gereja juga, begitu. Nah itu kita harus akui itu. Bahkan di mana pemimpin gereja menaruh kami, kadang-kadang ya sudah pemimpin gerejanya tuh menganggap bahwa ya cinta semua, Yesus cinta semua orang, tapi kemudian mereka tidak dirangkul. Katanya kami dikasih tapi kami tidak punya tempat. Itu adalah sebuah perkataan-perkataan yang saya mengajak kita harus dengan rendah hati menerimanya. Islam, teman-teman. Kita dengarkan. Udah dengar kan teman-teman ya? Ini kurang ajarnya Andre Tungtung. Dia coba nih, membela membela pendeta tersebut, membela orang-orang LGBT, tapi sambil dia sisipin bahwa kalian Islam, kalian juga sama loh. Nah, ini kan kurang ajar. Ini kurang ajar, teman-teman. Terus kita akan jawab seperti apa? Ya kita akan luruskan. Jadi di sini ya teman-teman Kristen, ini terpaksa saya bahas ini. Terpaksa saya bahas karena ada fitnah. Jadi siapa sih yang dia sebut tersebut? Oh ada kok imam Islam gitu kan? Nah, ini ya teman-teman ya, namanya Nur Warsame. Ya, Imam G Australia klaim banyak dimintai bantuan oleh LGBT Muslim Indonesia. Nah, ini orangnya kan? Ya ini waktu masih agak muda lah. Nur Warsame, ini 2018, seorang imam G Australia mengaku ia banyak dimintai bantuan oleh anak muda LGBT Muslim Indonesia, walaupun dia sendiri menghadapi ancaman secara rutin. Artinya secara rutin dia pun terancam sebenarnya. Nur Warsame yang pernah menjadi imam di Masjid Besar Melbourne mengaku sebagai gay pada 2010 dan banyak yang memutuskan kontak dengannya. Di sini yang teman-teman harus perhatikan ya. Dulu dia memang imam. Dulu. Sekarang sudah tidak, silakan dicek. Dulu dia imam masjid, tapi begitu ketahuan bahwa dia adalah gay, ya, begitu ketahuan, semua putus kontak, nggak mau lagi pakai dia, nggak ada lagi yang pakai dia sebagai imam, ya, nggak ada lagi. Sekarang dia jadi pemerhati gay saja, pemerhati LGBT, pendukung LGBT di media sosial, kesaksian kemana kemari, tapi dia sendiri ditolak di masjid. Sudah tidak dapat posisi di masjid. Ini yang membedakan kita dengan kalian. Ini buat teman-teman Oten nih, terutama Polikardus dan juga pendeta Andre Tungtung ya. Ini yang membedakan kami. Jangan kamu bawa-bawa, oh ada kok imam, mantan imam. Ini kurang ajarnya mereka. Kurang ajarnya mereka seperti itu. Udah jelas-jelas ini mantan imam. Dulu imam, sekarang udah enggak. Mantan imam, oke. Kalau kalian paling cepat, kalau ada pendeta buat salah, oh mantan pendeta. Oh oknum. Kalau enggak pendetanya dihilangin langsung namanya di berita. Itu kalian. Ya, jadi kalau di Islam jelas itu ditolak. Begitu ketahuan yang aneh-aneh, jangan sampai dia menularkan penyakit tersebut. Ya. Jangan.
Kalau kalian masih dipakai di gereja, masih dipakai. Bahkan teman-teman bisa lihat ya, bahwa pendeta-pendeta yang LGBT ini, itu dikasih panggung. Dikasih panggung di gereja untuk ngisi khotbah. Ngisi khotbah. Dan kalian lihat sendiri khotbahnya seperti apa. Mengajak orang untuk mencintai dia apa adanya. Mendukung LGBT. Khotbahnya seputar mendukung LGBT. Kalian bayangkan. Bayangkan teman-teman. Lama-lama LGBT itu jadi normalisasi. Manusia itu kan seperti itu. Sesuatu yang salah, tiba-tiba sekarang bisa dianggap benar karena orang melakukan pembiaran. Ada pembiaran di situ. Ini yang bahaya. Di Islam kita nggak mau seperti itu. Salah tetap salah. Zaman sekarang ngeri, teman-teman. Ngeri. Ada pembiaran, ada penggiringan opini. Sama seperti Polycarpus, yang sekarang mencoba ya, bahwa Belanda tidak menjajah. Yang menjajah adalah ustadz-ustadz, ulama-ulama, kiai-kiai yang menjajah. Mereka buat pernyataan seperti itu. Mereka giring. Ngeri nggak, teman-teman? Ngeri mereka nih. Mereka membalikkan sejarah, membalikkan fakta. Dan kita bisa lihat, sekarang kalau orang pakai baju Islami, wah teroris, bahaya. Tapi kalau orang nggak pakai baju di jalan nggak apa-apa. Telanjang sekalipun, ya mungkin cuma pakai garis gitu untuk nutupi titik-titik tertentu, nggak apa-apa. Pakai G-string di jalan juga nggak apa-apa gitu. Bagi mereka normal yang gituan. Tapi kalau yang Islami jahat. Ini kan penggiringan opini. Begitu juga dengan yang lagi bete ini. Kita bisa lihat mereka udah mulai. Ya, kalau di Islam nggak boleh. Di Islam nggak boleh, jelas. Ada imam seperti itu, sepak. Terus nanti dibilang, oh kejam kalian. Bukan kejam, teman-teman. Kami menjaga orang-orang yang belum tertular. Kadang-kadang kita harus ambil keputusan yang nggak enak. Sama seperti orang akuntansi. Kenapa dia akuntansi? Supaya tidak menularkan kepada yang lain. Itulah dipotong. Dipotong. Harus tegas, teman-teman. Kita ambil contoh waktu COVID. Waktu COVID sadis nggak? Yang orang diisolasi gitu. Kasihan gitu. Mau nggak mau supaya orang lain jangan terjangkit. Mau nggak mau, teman-teman. Saya baru ngobrol ya dengan seorang ibu gitu. Dia dulu waktu anaknya masih kecil, didikannya keras sekali. Tegas. Didikannya sangat tegas. Adiknya langsung bilang, wah janganlah seperti itu, kasihan anak gitu. Kasihan anaknya dibilang. Dulu. Tapi sekarang anaknya bilang apa? Terima kasih buat mamanya. Karena berkat didikan mamanya yang keras, anaknya sukses jadi orang. Anaknya sukses jadi orang, teman-teman. Kita bandingkan dengan orang-orang yang didikannya lemah, lembek, dan sebagainya. Orang tua banyak yang gitu kan, udahlah terserah anakku lah, dia mau apa, biarin. Dia mau main-main, dia nggak mau sekolah, nggak apa-apa. Ya, yang penting dia senang. Akhirnya waktu udah besar, anaknya terjerumus. Terjerumus, teman-teman. Saya punya banyak kenalan seperti itu. Anaknya dimanja. Anaknya dimanja. Mereka punya filosofi, orang tuanya kaya, anaknya juga akan jadi orang kaya. Nggak usah takut, yang penting ada toko, ada usaha. Nanti tinggal teruskan. Ujungnya bangkrut, teman-teman. Di zaman sekarang udah nggak bisa kayak zaman dulu ya. Zaman dulu, oke, orang tuamu kaya, ya mungkin kamu tinggal lanjutin, jaga toko, selesai. Zaman sekarang tuh cepat sekali berubah. Cepat sekali, toko-toko saja banyak yang kena sikat. Sama online-online ini ya. Kalau anaknya nggak pandai berubah, ya udah kena sikat dia. Udah nggak bisa. Jadi didikan itu harus keras, apalagi agama. Mendidik anak aja harus keras, apalagi agama, harus keras. Karena kalau nggak, manusia ini bisa lebih setan dari setan. Berkali-kali saya katakan, manusia ini luar biasa. Bisa baik, ya seperti malaikat, bahkan ngalahin malaikat, tapi bisa jahat, lebih jahat dari setan. Kan gitu. Seanjing-anjingnya anjing, atau serigala-serigala ya, mencabik mangsanya, nggak ada kepikiran kayak manusia, mutilasi lah, dijadikan bakso lah. Wah, ngeri kalau manusia ini, teman-teman. Pikirannya itu bisa jahat, lebih sadis daripada segala binatang. Itulah saya bilang kita harus punya pegangan. Itulah agama, itulah yang jadi pegangan. Kalau agama sudah tidak bisa memberikan pegangan buat kalian, wah gawat. Gawat, teman-teman, tinggalkan. Tinggalkan yang seperti itu. Dan sekali lagi, buat Andre Tungtung, tobat Anda. Jangan Anda singgung-singgung Islam. Belum ada channel Muslim yang membahas pendeta Rusian Campbell ini. Nggak ikutan kami. Dari apologet ya. Kalau yang di luar mungkin ada, tapi dari kalangan apologet belum ada. Datang kamu pergi. Nyinggung di Islamnya kan kurang ajar. Kurang ajar gitu.
Terus kamu komplain sama penonton-penonton, ya mereka kan cuman komen-komen. Di tempat saya lebih sadis lagi komentar-komentar, ya bukan ke agamanya, ke pribadi juga dihujat. Ya, biasa aja lah. Kalau Islam clear ya teman-teman ya, kita tidak menerima gitu. Ya. Terus kalau Andre Tunggal kan bilang gini, kami nggak merasa dilecehkan kok dengan adanya LGBT, dengan adanya Bible pelangi gitu kan. Ya. Dia bilang dia merasa itu tidak melecehkan dan tidak menghina kekristenan. Kita nggak ada seperti sumbu pendek itu, dikit-dikit marah. Ini mau ngomong siapa? Anda mau nyindir sumbu pendek, Anda mau nyindir bahwa Islam keras, terserah Anda. Kami bangga dengan hal itu, karena kami tegas. Ya, kami tegas. Kalau Anda merasa bahwa kekristenan itu mau dibuat seperti apapun, tidak dilecehkan, ya terserah, itu agama kalian. Karena memang kalian terbiasa dengan pembiaran seperti itu. Yesus dijadikan itu ya, Yesus TikTok, dijadikan mainan olok-olokan dan sebagainya, kalian aja biasa kok. Betul nggak? Kita lihat berapa banyak orang-orang yang buat video ataupun jadikan Yesus parodi. Dibiarkan. Mereka nggak ada masalah kok dengan yang begituan. Tapi kalau ada umat muslim yang sedikit senggol ya, mempertanyakan tentang, wah titik Yesus, wah itu penghujatan, laporkan dia, tangkap dia. HTD ngomong nggak apa-apa. Kalau saya cuma membahas kenapa HTD ngomong, saya yang dilaporkan. Saya cuma pertanyakan, bagaimana penghormatan kalian kepada Tuhan? Kenapa HTD ngomong seperti itu? Wah langsung laporkan dia. Dia membuat viral pernyataan HTD. HTD sebelumnya tidak terkenal, tidak ada yang tahu pernyataan HTD. Gara-gara HMC jadi viral, wah laporkan dia. Luar biasa, segala cara mereka lakukan kan gitu. Terus kalau bicara masalah adakah orang yang terlahir LGBT, ya enggak, ini penyakit kok. Kita setuju bahwa ini penyakit. Kenapa bisa ada orang LGBT? Biasanya karena faktor lingkungan dan tumbuh besar dia ya. Waktu itu ada hasil survei yang menyatakan kalau anak-anak yang ditaruh di sekolah yang ini ya, misalnya yang wanita khusus wanita, yang laki khusus laki, itu punya kecenderungan jadi LGBT lebih besar. Misalnya dia sekolah di sekolah yang khusus laki, habis itu tinggalnya juga di asrama. Jadi tinggal di asrama, ya, terus sekolah di situ, nggak ketemu orang tuanya cuma sebulan, atau bahkan mungkin 1 semester cuma sekali, interaksi dengan wanita ataupun yang lain juga jarang sekali, kecenderungan dia jadi LGBT tinggi. Kenapa? Hasil surveinya kalau waktu dia dibully oleh temannya. Ya biasalah anak kecil ya, ada pembulian lah. Gitu kan. Yang dibully ini kan pasti dia kan sedih. Terus tiba-tiba ada temannya yang kasihan sama dia. Ada temannya yang melindungi dia. Ya, yang jadi best friend-nya nanti, yang jadi best friend-nya melindungi dia. Nanti dia bisa suka sama orang itu karena dia merasa, wah saya dilindungi nih sama si kawan ini. Dia jadi suka sama si pelindung dia ini. Nah, inilah bahayanya. Itulah kenapa ya harus bercampur semua teman-teman. Apalagi anak kecil tuh ngeri, bisa berubah. Hormonnya tuh bisa berubah. Ya, ini yang teman-teman harus ketahui. Dan sekali lagi kita di Islam tuh keras. Kita keras dan manusia tuh hidup sementara. Kenapa kalau di Islam tuh kan kita selalu dipertegas bahwa dunia sementara kok. Udah fokus aja sama amal ibadah, jangan mikir aneh-aneh. Yang gini-gini ini kan bisa muncul karena kamu menyibukkan dirimu dengan pikiran aneh. Di Islam tuh kita cuman ibadah saja, ibadah. Kerja, ibadah, ya lakukan itu. Jangan kamu pergi mikir aneh-aneh, wah ini begitu. Ini kan pikiran yang, pikiran yang terlalu bebas sehingga muncul yang aneh-aneh. Nah itu oten biasanya, yang punya pikiran, ya mohon maaf, lebih liar ya. Itulah kenapa kalau di negara-negara yang non-muslim, fantasi-fantasinya tuh bebasnya luar biasa. Fantasinya tuh liar dan mengerikan. Oke, sekali lagi bagi teman-teman OTN, jangan marah kepada saya. Saya hanya meluruskan apa yang disampaikan Andre Tungtung. Dan sekali lagi, kalau pendeta ya LGBT itu sesuatu yang udah biasa. Udah biasa sekali, teman-teman. Kalian boleh cek. Ya, menikahkan LGBT juga udah biasa. Di gereja ya, diberkati di gereja. Kalau di Islam boleh dicek. Ya, boleh dicek. Kita nggak pungkiri ada orang yang KTP-nya Islam LGBT. Tapi apakah dia diterima? Apakah dia diperbolehkan menikah? Ya, diperbolehkan istilahnya diberkati gitu kan, kayak kalian gitu. Wah, langsung ya, ijab kabulnya di masjid, pasangan homo. Nggak ada teman-teman. Nggak akan diberikan ruang, nggak boleh. Ada imam, wah langsung sepak, begitu tahu LGBT sepak.
ya ternyata homo dia, udah sepak keluar, nggak ada lagi. Kalau kalian kan nggak, ya udah tetap jadi pendeta, tetap jadi pendeta. Malah si Andre Tungtung mendukung supaya ya jangan diperlakukan aneh-aneh. Ya silakan Anda lanjutkan kalau itu, ya itu kalau kalian, jangan ajak-ajak ke kami, jangan ajak-ajak. Kita bersyukur Indonesia mayoritas Muslim. Sekali lagi ya, seperti yang dibilang sama pendeta Melato, kita bersyukur mayoritas Muslim sehingga ini bisa dijaga nih akhlaknya nih. Oke, dan sedikit pengumuman teman-teman ya. Kalian sudah lihat yang kemarin itu ya, ada seorang mualaf yang namanya Sinta, yang sudah kita bantu pembuatan airnya sesuai dengan amanah yang diberikan oleh teman-teman yang ikut berpartisipasi. Ya, saya nggak tahu nonton atau tidak ya, karena lewat WA saya hubunginya. Terus kita juga sekarang sedang ada project di 2025 ini, di mana kita sedang melatih apologet-apologet muda. Ya, saya nggak tahu Daman ini termasuk muda atau enggak ya. Dan Goldian juga akan nyusul, ya Daman, Goldian, dan yang lain-lain kita akan mulai rekrut. Ya, saya akan training lah, saya akan edukasi mereka supaya mereka bisa lebih berkontribusi dalam dunia diskusi ini. Ya, bagi teman-teman yang tergerak untuk membantu perjuangan yang kami lakukan, ya dapat berinfak dan sedekah melalui nomor rekening yang ada di bawah, karena kita masih banyak kebutuhan, termasuk tempat tidur ya, belum kita beli tempat tidur, terus juga peralatan-peralatannya dan sebagainya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah berpartisipasi dan mendukung dan mendoakan perjuangan kami selalu. Terima kasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.